Désolé. Furious 2024. Sebelumnya kita mengetahui bahwa Lina ternyata bukan anak kandung dari Darius, di mana Simon memaksa Lina untuk bisa mengetahui jati dirinya. Singkat waktu, Lina pun langsung pergi kepada ibunya yang berada di rumah sakit untuk mengetahui semua seluk-beluk tentang dirinya. Lina pun memaksa dan mengambil sebuah lukisan di masa kecil, dan memang betul, ternyata sang ibu mengatakan bahwa Lina bukan anak kandung dirinya. Oh, mengejutkan sekali. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa seluruh para mafia Olympus yang memaksa kepada keluarga mafia Tran membuka pusaka yang ada di tempat ini. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka semua sedang berkumpul untuk membuka berangkas pusaka tersebut, tiba-tiba saja ada yang dikejutkan. Ternyata dalam isi berangkas ada kepala si Jelly. Dan kemudian ketika semuanya sedang panik, ada seseorang yang akan membunuh Salma. Apakah Salma akan selamat? Kita saksikan saja. Salma! Mais on meurt, Fury. Cette écrite de tragédie chez les Arago. Di dalam episode 4 ini berlatar pada tahun 1976, di mana ibunya Lina sedang mendapatkan sebuah masalah dalam penyerangan. Dan kita akan kembali kepada masa sekarang. Lina mengunjungi kuburan keluarganya, yaitu keluarga Arago. Semua nenek buyut dan keturunannya ada di tempat ini telah disemayamkan. Bersama Salma, mereka berdua pun langsung melakukan perceritaan tentang masa lalu. Salma mengatakan bahwa ibunya Lina, dia mengalami kecelakaan yang sangat serius sehingga meninggal. Ta mère était avec lui. Tu l'as pas gardé? Namun singkat dari cerita Salma, kenapa di mana si Elina ini tidak diurus oleh si Salma? Dan semua ceritanya mungkin saja membelot entah apa yang difikirkan oleh Selma. Tetapi sampai saat ini Lina belum mencurigai Selma terhadap apa yang diceritakan tentang masa lalu. Akhirnya mereka berdua pun akan menjalankan sebuah misi untuk membangkitkan dunia Fury. Karena dari turun-temurun keluarga Arago, mereka semua adalah yang mengendalikan tentang mafia yang ada di Perancis. Apalagi sekarang masalahnya semakin menjadi-jadi karena seluruh para mafia menuntut Fury untuk mengembalikan kitab pusaka yang telah dicuri oleh seseorang. Alhasil, Fury pun harus bisa mengendalikan para mafia yang sedang mengamuk. Dan Selma menyuruh kepada semuanya untuk mendatangi para mafia satu persatu, diberikan pengertian, dan mereka pun akan bertanggung jawab. Kemudian seluruh para keluarga Tran sangat benci kepada Lina karena telah membunuh anak tercintanya. Namun Lina tidak peduli, semuanya pun ada di tempat ini untuk bisa menghormati upacara kematian. Disinilah Fury berperan untuk bisa mengendalikan seluruh mafia tersebut dalam keadaan amarah. Kita melihat bahwa Lina datang kepada mafia Fehim untuk bisa melakukan pengertian tidak ada yang namanya peperangan. Fehim pun mengatakan kepada Lina, walaupun Fury bisa mengendalikan semua tentang kemafiaan, tetapi tetap saja mafia mempunyai pendirian sendiri dan semuanya harus bisa mendapatkan sebuah keadilan. Lalu kemudian Fehim pun langsung menjelaskan antara mafia, termasuk juga Fury, dan paradigma seseorang pembunuh yang bernama Parquest, ibaratkan di bawah sebuah rokok yang telah disunut dari ujung ke ujung, dan pastinya mereka berdua akan mendapatkan sebuah ambisius. Tiba-tiba saja Selma pun langsung datang dan akan memukul si Fehim. Untung saja di sana ada Lina yang menenangkan Selma. Elle accepte. Formidable. Longue vie à la Fury. C'est
pas les parrains cette fois. Lalu kemudian, tidak lama setelah itu Simon datang menyuruh kepada Selma untuk datang ke dokter forensik. Dan semuanya telah diperhatikan oleh pembunuh yang bernama Parquez, yang telah membawa ajudannya yang bernama si Orso memakai jas biru. Oh, ternyata Parquez meminta kepada si Orso untuk menyingkirkan Fury dan tidak boleh ada generasi penerus. Hasilnya adalah Lina harus dibunuh. C'est toi qui vas le faire. Journée? J'ai cru comprendre que vous étiez un de mes fournisseurs. Singkat waktu, Selma pun telah mengunjungi dokter forensik yang menangani jasadnya si Jelly. Dia pun mengatakan kepada Selma bahwa ternyata di dalam mulutnya si Jelly terdapat sebuah kertas berisi kode-kode tertentu. Ketika kode tersebut telah dipecahkan dalam cairan yang tertulis, dan ternyata dia mempunyai sebuah kode dari mafia Fehim. Code? C'est du film. Ça veut dire que sur ce message, il y a l'info. Communication. Kemudian setelah mendapatkan sebuah clue di mana mereka semuanya para Fury pun langsung melakukan rapat paripurna untuk bisa memecahkan sebuah kode yang telah ditulis oleh si Fehim. Karena si Fehim ini adalah mafia yang mendapatkan sebuah pencopetan dan perampokan, pastinya dia mempunyai sebuah para konco-konconya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Singkat waktu, dan ternyata betul para kurirnya si Fehim pun telah membagikan sebuah kode yang diikuti oleh Lina. Selang beberapa lama kemudian, kurirnya si Fehim pun datang ke sebuah gedung yang sangat tinggi. Dan ternyata di seberang sana banyak sekali jebakan yang pastinya tidak akan bisa dilalui dengan mudah. Selma pun mengatakan kita akan kembali malam nanti. On se prépare, on revient cette nuit. Trop posé. Kemudian ketika Lina sedang santai, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah video panggilan dari ketua kepolisian mendapatkan bahwa di apartemennya terdapat beberapa sabu dan ganja. Nah, di sana Lina pun langsung bergegas untuk bisa mendapatkan keadilan. Aduh, edan sekali, ternyata ini hanyalah jebakan saja dari seseorang ketua kepolisian yang mempunyai sebuah rencana buruk kepada si Elena. Dia yang bernama Komandan Keita. Dia yang mendapatkan sebuah informasi dan memimpin sebuah operasi untuk bisa memecahkan sebuah mafia dan Fury yang berada di negara Prancis ini. Kemudian Keita pun langsung mengancam Lina untuk menyerahkan Fury. Kalau tidak, pacarnya yang bernama Ellie dalam bahaya. C'est bon, je vais vous donner la Fury. Singkat waktu ketika Lina pun keluar dari apartemennya, tiba-tiba saja diketahui oleh Ellie yang berada di luar. Otomatis Ellie pun langsung mengintip apa yang dilakukan oleh si Lina dan masuk ke dalam sebuah apartemen baru untuk bisa mendapatkan sebuah informasi. Maka Ellie pun langsung datang dan masuk ke sebuah apartemen di seberangnya dan masuk ke dalam. Entah apa yang dilakukan oleh si Ellie. Akan tetapi ketika Lina masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Orso mempunyai tugas untuk membunuh Lina. Désolé. Kemudian tanpa diduga Ellie yang berada di seberang gedung tiba-tiba saja melihat Lina yang setelah melakukan pertarungan malah ujungnya melakukan adu gabrut. Bagaikan langit runtuh menimpa kepala si Ellie. Dia melihat pacarnya malah dicolok oleh laki-laki lain. On les connaît bien. C'est pas possible. Kemudian di sisi lain kita melihat Selma yang sedang melakukan perbincangan bersama Simon. Ternyata peluru yang menancap kepada diri si Jelly itu adalah peluru yang sering digunakan oleh Fury. Mungkin saja Lina telah membunuh orang tuanya, atau bisa jadi menjadi oknum lain.
Kemudian kita kembali kepada Lina yang selesai melakukan gabrut 5 ronde bersama Orso. Di sana mereka berdua cinta pun telah bersemi. Oh, entah apa yang dipikirkan oleh Lina sampai-sampai Lina pun menyosor si Orso. Di sana mereka berdua pun langsung bertukar jam tangan sebagai tanda cinta mereka berdua supaya mereka bisa langgeng sampai mati. Akan tetapi di sisi lain, di mana Ellie mengetahui hubungan Lina bersama Orso, dia pun langsung pergi ke apartemen satunya untuk membereskan semua barang-barang. Dan seketika Lina pun langsung mengingat bahwa dirinya telah mempunyai pacar bernama Ellie dan antingnya telah hilang. Ketika itu juga Ellie pun mengetahui bahwa ternyata Lina serius telah membuka antingnya sebagai tanda putus. Di sanalah kita melihat bahwa Lina langsung ngobrak-ngabrik di manakah anting perjanjian bersama Ellie pacarnya ini, dan ternyata tidak ketemu. Lina mengira bahwa anting perjanjian bersama pacarnya Ellie ini jatuh ketika melakukan gabrut 5 ronde bersama Orso. Ternyata kita mengetahui bahwa anting tersebut telah terjatuh di apartemen yang satunya. Dan ketika itu juga Orso langsung menenangkan Lina bahwa itu semua adalah masa lalu. Selang beberapa lama kemudian, ketika Ellie membereskan semua barang-barang di apartemennya Lina yang lain, dan dia pun telah terkejut ketika sedang membawa sebuah kertas yang ada di lantai. Dia pun melihat cipratan darah yang ada di kaki meja, dan darah tersebut mengarahkan kepada sebuah dinding. Dan mungkin saja apa yang telah dilakukan oleh Lina ada sesuatu di balik dinding. Qu'est-ce que tu fous? Il est trop compliqué de passer. Alors on fait comment? Kemudian tak terasa malam pun tiba. Lina yang mempunyai janji bersama Selma akan menyusup ke kediamannya Fehim. Kemudian mereka berdua telah melewati semua rintangan yang telah dipasang oleh Fehim. Namun di tengah-tengah perjalanan, Lina teringat sesuatu perkataan dari Orso bahwa Selma berbohong tentang kematian ayah kandungnya. Dan disinilah Lina mendapatkan sebuah kesempatan ketika Selma penyakitnya kambuh dan obatnya telah dipegang oleh Lina. Mengatakan apa yang terjadi kepada ayah kandungnya, kenapa dirinya tidak bisa bertemu. Apakah Selma ketika itu juga membunuh ayahnya yang bernama Dries di waktu muda? Oh, di sanalah mau tidak mau Selma pun menceritakan bahwa sang ayah memang mendapatkan sebuah masalah, tetapi dirinya tidak bisa membunuh ayah kandung Selma. Dan di sana juga Selma mengatakan bahwa ayah kandungnya telah dipenjara di suatu tempat. Tanpa diduga, Fehim bersama para konco-konconya pun telah sampai di markas untuk melanjutkan misinya. Namun di dalam markas, kita melihat bahwa Lina terusnya mencari berkas salinan yang telah dibawa oleh para kurirnya Fehim. Nah, di sana kita melihat bahwa semua data-data yang telah diambil oleh para kurir ternyata datanya sangatlah seabreng, sampai-sampai Lina bingung untuk mendapatkan sebuah informasi tersebut dan harus dicek satu persatu dengan data yang sangat banyak. Namun untungnya Selma mendapatkan rencana yang lain untuk menahan Fehim. Depuis quand tu les trahis? Ya, entah apa yang difikirkan oleh Selma menurunkan senjata kepada Fehim. Ternyata si Fehim telah berkhianat terhadap semua para mafia. Singkat waktu, di mana Lina telah mendapatkan sebuah salinan dari pesan yang telah diambil oleh para kurir, tempat, waktu, dan jadwal yang telah ditentukan. Tanpa diduga, seluruh para mafia pun telah berkumpul di tempat ini, telah diundang oleh Selma. C'est quoi ce bordel? C'est toi qui les as appelés? Edan sekali, entah apa yang direncanakan oleh Selma. Seluruh mafia 6 Olympus telah sampai di tempat ini. Kemudian dalam keadaan genting, tiba-tiba saja Lina mendapatkan sebuah panggilan video dari Komandan Keita mengatakan bahwa Ellie kami telah menyiksanya jika tidak mendapatkan sebuah informasi dari mafia dan Fury.
GG sekali. Tanpa diduga ternyata tiba-tiba saja orang bertopeng datang langsung menghajar Lina sampai babak belur. Tetapi Lina yang sekarang sudah matang menjadi Fury, dia pun tidak takut dan gentar memakan semua informasi terhadap kode salin yang telah berada di tempat ini. Tiba-tiba saja semua tempat meledak. Kembali lagi kepada para mafia Olympus yang berada di tempat ini. Semua kejadian pengkhianatan antara mafia dan mafia Fehim pun telah terjadi, di mana Fehim akan diadili oleh para Olympus dan Fury. La mort. La mort. Qui vote pour? Dan sekali Fehim pun telah mokad. Lalu kemudian ketika semuanya misi telah berakhir dan membunuh Fehim, nah Selma pun langsung pergi ke kantor untuk melihat semua data-data penting. Tiba-tiba saja Lina datang dan menagih apa yang dilakukan oleh mereka berdua. Sampai-sampai Lina mengatakan karena Selma tidak adil, dia pun akan keluar dari Fury. Va te faire foutre. Toujours pas compris. T'en sortiras pas avec ça. Tanpa diduga dengan perlakuan Selma yang egois, maka di sana Lina pun pergi meninggalkan Fury. Bahkan dia rela akan mengkhianati seluruh para keluarganya daripada jadi ketek orang lain. Maka ini keputusan paling berbahaya. J'ai perdu la notion du temps. Singkat waktu ketika semuanya sudah terkendali, maka Selma pun langsung datang ke ayahnya Lina yang bernama Dries yang telah dipenjara di suatu tempat. Maka Selma pun langsung mengatakan kepada Dries dia pun telah membentuk seseorang Fury yang bernama Lina. Walaupun sekarang Lina entah kemana, tetapi Lina akan kembali. J'ai pris soin de Lina. Fera une Fury partie. Vérité va sortir. Ya, sungguh mengerikan. Sebelum episode ini berakhir, kita melihat bahwa Orso telah membantai semua anggotanya per quest. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan nonton di episode selanjutnya. Violent. Oh, bagaimana kawan-kawan semuanya, Fury episode 4 ini sungguh mengerikan. Dan sekarang kita mengetahui bahwa Lina akan mengkhianati Fury dan keluar dari kalangan Fury. Apakah Lina akan menjadi bom atom bagi mafia dan Fury dan akan menghancurkan seluruh kota Prancis? Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Jangan ketinggalan kawan-kawan semuanya dengan cara klik tombol subrek dan nyalakan notifikasinya, tendang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu lagi hanya di Kadia GC. Terima kasih. Bye-bye.